Halo, selamat pagi Sobat Petualang. Berjumpa kembali dengan channel Lateners. Kali ini kita ada di Klaten bareng Mas Bagas ya. Kita ada di Umbul Cokro setelah direnov. First impression kesini buruk menurut saya. Kenapa buruk ini saya tunjukkan. Entah ini udah selesai belum revitalisasinya. Yang pertama, yang paling terlihat adalah ini renovasinya. Parkiran yang begitu luas sudah dipaving, tapi ternyata untuk parkiran motor harus dikasih di belakang sana yang masih tanah dan aksesnya nggak jelas, nggak ada papan informasi, nggak ada jalan yang pasti untuk parkirannya justru malah di ibaratnya apa ya kalau bahasa Jawa nih, dibusuk-busuk kayak ini parkirannya yang paling terlihat ini. Terus ada juga Tourist Information Center, ini juga baru. Kemudian juga ada ini patung wayang. Untuk parkir tadi sepeda motor 3.000 dan kita langsung ditariki uang tiket masuk 10.000 oleh penjaga parkirnya, tapi tidak ada tiket, nggak tahu, pokoknya suruh masuk aja. Ya nggak tahu lah, ekspektasi di awal ini menurut saya masuk sini kok tidak menyenangkan. Kita lihat nanti di dalam seperti apa. Untuk akses pintu masuk ini baru ya, bikin jembatan, bisa dilalui motor, bisa dilihat. Ini sungainya juga batuannya sepertinya hilang. Kalau dulu setahu saya banyak batuannya ya sini ya dulu. Terus ini jembatan barunya untuk akses masuk. Padahal yang cukup ikonik menurut saya adalah kalau ke Cokro ini adalah ada untuk masuknya itu kita melalui jembatan gantung. Nah, justru jembatan gantungnya itu tidak dikelola, tidak diperbaiki, tapi malah dibiarkan mangkrak. Bisa dilihat di sebelah sana, itu ikon jembatan gantungnya yang justru mangkrak. Dulu kalau ke Cokro itu pintu masuknya lewat itu, jembatan gantung itu. Kadang kita lalui ini. Tiket masuk 10.000, parkir motor 3.000. Nah, ini juga ternyata banyak PR ya. Akses masuknya ini licin sekali. Kita nggak tahu proyeknya kok kayak gini. Katanya revitalisasi, perbaikan, tapi bisa dilihat baru diresmikan bulan Desember 2024 dan kita lihat hasil proyeknya seperti ini. Nah, bisa dilihat tidak signifikan menurut saya perubahannya. Ngobrol Mas Bagas, terakhir kesini kapan Mas? Sekitar 2023 Mas, kalau nggak Juli Mas. Bedanya apa Mas menurutnya setelah direvitalisasi dan enggak? Dan kalau ini sampai jalan sini ya Mas ya. Cuma parkirannya aja yang agak. Yang lainnya ini sama aja? Sama aja. Tadi jembatannya itu juga dari dulu atau? Oke ya, mumpung di sini Sobat Petualang, dari atas kita bisa lihat jadi sumber utama mata air Cokro Tulung atau ingasnya itu, pusatnya sumber airnya ada di dalam sini, dan sumbernya itu yang di dalam itu dijaga ya, nggak bisa bebas diakses orang dan dipagar. Jadi yang ibaratnya air yang keluar itu ibaratnya sudah alirannya, bukan pusat mata airnya. Dan mata air utamanya ada di tengah sana, air Cokro. Di situ ada pintu gerbang, ada berangkat tahun Maret 1951. Berarti ini sudah dikelola sejak zaman dahulu. Jadi memang Umbul Cokro ini salah satu umbul yang paling terkenal ya dari dulu, dibandingkan mungkin dengan pemandian lain.
Yang paling terkenal di awal memang Umbul Cokro ini. Dan ini kita kesini hari biasa ya, hari Selasa, Rabu, hari Rabu tanggal 10 Januari 2024. Ini kondisinya masih sepi, belum ada jam 8 pagi. Ini kita keliling-keliling lihat kondisi Umbul Cokro. Oke ya, informasi untuk teman-teman, jadi revitalisasi atau perbaikan itu memang belum menyasar ide utama. Jadi kita lihat untuk dalamnya sendiri, pemandian itu memang sebenarnya tidak ada yang diubah. Jadi yang banyak diperbaiki itu tadi di parkiran dan di paving ya, dan ada beberapa bangunan baru, hanya itu saja. Untuk area utama ini memang belum disentuh perbaikan. Dan ini kondisinya. Ini kondisi jembatannya, jembatan gantung yang cukup ikonik, yang justru mangkrak, nggak dikelola. Sungguh sayang, karena sebenarnya aset yang unik dan berharga itu harusnya ini bisa diangkat untuk khasnya yang berbeda dengan yang lain. Ini kondisi jembatan gantungnya, untuk di Malang bisa dilewatin lagi. Nah, ini kita nostalgia ya. Jadi biasanya simulasi dulu kita masuk dari sini terus ke sini. Inilah kondisinya Umbul Cokro. Tidak banyak berubah. Yang enak dari sini mungkin Umbul Cokro adalah masih banyak pepohonan besarnya masih dipertahankan. Dan airnya memang cukup deras sepertinya. Nah, ini adalah kolam utamanya. Memang benar-benar bening ya Sobat Petualang, bisa dilihat dasarnya sampai kelihatan. Tapi saya nggak membayangkan ini dinginnya seperti apa. Karena ini tadi kita berangkat dari kota Solo itu kondisinya sudah mendung, semalam itu hujan. Bisa dilihat ya Sobat Petualang, Umbul Cokro begitu teduh dan asri, masih banyak pepohonan besar. Oke Sobat Petualang, sebelum kita berenang, kita keliling-keliling dulu, sekalian kita lihat kondisinya keliling seperti apa. Kita ke kolam atas. Kalau di sini ada waterboom-nya atau wahana permainan untuk anak-anak, tapi apakah masih berfungsi, kita lihat. Kondisinya ini kolam anak-anak masih sepi. Oke ya Sobat Petualang, jadi ini adalah kondisi yang baru saja direvitalisasi. Jadi ini di fasilitas pendukung ada paving dan juga warung-warung baru. Nah, dan kita lihat ini ada fasilitas toilet. Kita lihat di sini ada wastafelnya, kemudian juga ada toilet berdiri, ada kloset tutup juga. Terus coba kita lihat kolam yang lain ya. Ini ruang ganti, hanya berupa ember dan pancuran, tapi nggak tahu kok nggak dikasih yang bentuk shower, hanya keran aja. Kesannya seadanya banget, dan bisa dilihat keramik-keramiknya udah patah-patah, kayak nggak direncanakan gitu.
dan bahkan nggak ada petunjuk, nggak ada papan informasi menunjukkan bahwa ini untuk laki-laki dan perempuan, itu nggak ada keterangannya. Biasanya kan ada pemisah ya, dan ini nggak ada keterangannya, random sekali. Ini kondisinya toilet dan juga ruang gantinya. Oke, sobat petualang, bahkan untuk sekedar ini ya, perosotan yang kecil ini ternyata juga sekarang udah nggak berfungsi. Di situ bisa dilihat di palang bambu, jadi tidak bisa dipakai. Katanya sih renovasinya masih ada lagi, itu yang utama itu masuk anggaran 2024 kalau saya baca referensi di berita online. Bisa dilihat ya kalau kondisinya. Kalau ruang utamanya memprihatinkan sih. Ini ditutup pakai kayu seperti ini. Yang bagian atas ya, setelah ini dia kondisinya. Sampah juga begitu parah sekali, hanya teronggok di pojokan, dan itu terlihat ya dari pengunjung, terkesan kumuh memang. Sepertinya masih banyak PR untuk umbul omak ini. Ini fasilitas musola, entah musola atau masjid. Musola sepertinya ini baru juga. Ini kita sudah berkeliling ke area Umbul Cokro. Sudah dibuatkan stand-stand, tapi banyak yang kosong dan masih banyak pedagang yang berjualan ini. Terlepas dari fasilitas yang kolam yang di atas, menurut saya memang yang utama yang kita cari kalau ke Umbul Cokro ya memang ini, kolam arus yang utama ini. Karena saya kalau kesini juga jarang ke atas, yang dicari adalah ini. Karena yang di atas itu tambahan, dan ini memang sungguh menyegarkan ya, menyenangkan sekali untuk kolam atau yang dibentuk seperti sungai ini kolamnya. Menyenangkan memang kalau untuk area ini. Jadi yang best Cokro ya memang ini kolam ini. Bisa dilihat ya, pengunjungnya juga banyak di titik ini dibandingkan titik yang lain. Jadi memang paling idola adalah ini yang kita cari, terlepas dari apapun fasilitasnya, paling enak emang kolam ini. Gimana rasanya? Dingin banget. Banyak yang muliane. Paling dingin ini mas. Saya juga terus kepikiran ini. Enggak. Wow, bener dingin. Oke ya, sobat petualang udah siap. Yuk, kita masuk ke dalam. Dingin sekali. Kok takut ya? Ini masih pagi, belum ada sinar matahari karena mendung ya. Dan kita harus masuk ke dalam yang dingin. Adem. Ini saya
Ya sobat petualang, memang tidak dipungkiri air Ingas ini memang sangat seger sekali, dingin, dan memang primadona utama yang jadi tujuan adalah ini. Jadi meskipun fasilitas yang di atas tadi kita lihat tidak terawat dan lain-lain, tetap menjadi primadona. Dan yang ramai adalah kolam utama ini. Bisa kita lihat ya sobat petualang, di siang ini ketika sinar matahari sudah mulai datang, mulai masuk, ini bisa dilihat begitu beningnya di dalam airnya, beningnya seperti ini. Nah ini dia ya sobat petualang, sumber air Ingas Cokro ada di Tulung, Klaten. Jadi bawahnya masih alami berupa batu dan pasir. Ya sobat petualang, oke, ini kita udah selesai mau pulang dari Cokro. Mungkin kalau tanggapan dari kita tadi mungkin dari depan cenderung kurang baik ya, karena memang kita pernah beberapa kali ke sini dan juga melihat umbul-umbul yang lain yang ada di Klaten, yang lain berbenah semakin bagus. Nah, dan umbul Cokro ini ditutup cukup lama. Ekspektasi kami berlebih, dikira ada perbaikan atau pembenahan, tapi yang ada justru banyak tempat-tempat yang mangkrak, kurang terawat. Jadi mungkin masih banyak perlu dibenahi ya. Justru umbul-umbul lain yang justru berbenah lebih baik. Semoga Cokro juga bisa dibenahi semakin bagus, semakin tertata. Tapi memang overall untuk sumber airnya memang nggak ada obat, masih yang terbaik dan bening sekali. Oke sobat petualang, itu tadi video singkat kita berkunjung ke umbul Ingas Cokro yang ada di Tulung, Klaten. Next kita akan berkunjung ke umbul atau mata air lain yang ada di Klaten. Mungkin yang belum umbul Besuki atau yang lain, mungkin nanti kita lihat